Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan bahasan pokok kita, melanjutkan bahasan minggu lalu, yaitu tentang sumber hukum Islam. Minggu lalu kita telah mengulas sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua atau sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Sebelumnya Bapak ingatkan untuk mengisi absen dan juga merangkum materi yang coba Bapak ulas dan difoto dan kemudian diupload di link yang sudah Bapak sediakan yang nanti Bapak share seperti yang kalian lakukan di minggu lalu. Anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mohon maaf karena dalam bahasan kita Bapak tidak terlalu banyak menambahkan informasi baru seputar mungkin pengetahuan baru tentang agama karena terbatas faktor atau terkendala faktor proses pembelajaran kita, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media online seperti ini yang rasanya kurang pas atau mungkin juga terbatas waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu dan nanti kita bisa berdiskusi, bertanya jawab tentang agama lebih luas. Oke, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu hadis. Hadis, kita semua tahu apa itu hadis, sering mendengarnya, dan ini menjadi kata yang populer dan masyhur di kalangan kita, khususnya umat Islam. Hanya saja eh, ada beberapa istilah yang memang para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, yaitu eh, ada yang menyebutnya dengan hadis, ada yang menyebutnya dengan sunnah, ada yang menyebutnya dengan khobar, ada yang menyebutnya dengan asar. Sebetulnya semua hampir sama, hanya saja memang para ulama melihat ada sedikit perbedaan. Dan juga nanti akan sedikit ulas di poin berikutnya. Yang paling dominan agak sedikit berbeda, tetapi pada hakikatnya sama, yaitu antara hadis dengan sunnah. Uh, Hadis, ketika kita ucapkan hadis, maka dia punya makna segala ucapan Rasul, itu hadis. Sedangkan sunnah, segala perbuatan Rasul, itu sunnah secara globalnya. Nah, hadis dengan sunnah ini sama tapi berbeda. Sama dan berbedanya di mana? Ketika kita mengatakan hadis dan sunnah berbarengan, misalkan ambil contoh, yuk kita kembali ke hadis dan sunnah Rasul. Maka hadis dan sunnah punya makna yang berbeda. Hadis berarti ucapan Rasul, sunnah berarti perbuatan Rasul atau spiritual Rasul. Tetapi kalau disebutkan satu saja, misalkan yuk kita kembali ke sunnah Rasul atau yuk kita pelajari sunnah Rasul, maka kata sunnah ini mencakup di dalamnya hadis, yaitu ucapan Rasul. Atau sebaliknya, yuk kita pelajari hadis Rasul, maka ketika kita ngomong hadis ini berarti masuk di dalamnya makna sunnah. Oke, hal ini sama ketika kita membahas tentang makna iman sama Islam. Saya harap kalian paham. Nah, kemudian kalau khobar, bahasa kitanya khobar itu kabar, berita, itu ya informasi. Uh, Namun di sini ada perbedaan pendapat. Khobar ada kalanya bisa disandarkan kepada Rasul, dan ada juga ulama yang berpendapat khobar itu tidak disandarkan kepada Rasul, tapi disandarkan kepada para sahabat. Uh, Namun ulama yang lain berpendapat bisa juga khobar itu disandarkan kepada Rasul. Misalkan ketika Ibunda Aisyah mengabarkan tentang keadaan Rasul, bagaimana sholat Rasul dan sebagainya, itu kategorinya khobar. Sebagai ulama berpendapat seperti itu. Dan kalau asar, arti dasarnya asar itu bekas atau jejak ya, bias. Dan asar ini bisa menggambarkan tentang atau disandarkan kepada para sahabat ataupun para ulama salafus shalih. Dan ada juga berpendapat bisa disandarkan kepada
Nabi Muhammad atau Rasul kita. Alhamdulillah perbedaannya tidak terlalu tidak terlalu mencolok, hanya saja perbedaan makna katanya sedikit saja. Alhamdulillah semuanya punya makna benar. Nah, hadis tadi sudah kita ulas, hadis itu maknanya ucapan Rasul, kemudian kalau sunnah itu suri dan Rasul atau perbuatan Rasul. Hanya saja ketika kita nanti dulu bicara sunnah dari sudut pandang hadis punya makna berbeda, dari sudut pandang fikih punya makna yang berbeda, dari sudut pandang usul fikih punya makna yang berbeda. Namun kita nggak akan masuk ke situ. Mungkin nanti kita ulas kalau ada kesempatan pertemuan tatap muka langsung. Oke, hadis kalau secara arti dasar, secara arti kata, secara etimologi, hadis itu punya makna baru. Ya, belum dasatin bid'ah misalkan. Setiap hal yang baru itu bid'ah. Atau misalkan ketika kita masuk ke belajar bab sifat 20. Oke, ada wujud, ada kidam, ada bako. Lawan dari bako adalah kudus, artinya baru. Ya. Yang kedua, hadis juga bisa bermakna perbuatan. Dan yang ketiga, hadis juga bisa bermakna ucapan. Ya, hadis itu punya makna secara arti dasar atau etimologi, punya makna perbuatan, punya makna punya arti kata baru, dan juga punya makna ucapan. Cuma yang kita maksud di sini, yang dikehendaki syariat, yang dimaksud dengan hadis di sini adalah ucapan Rasul kita. Segala sesuatu yang diucapkan oleh Rasul kita. Hanya saja nanti ulama usul fikih berbeda menyikapinya. Dan kalau sunnah itu maknanya segala perbuatan Rasul. Kalian bisa mencari informasi tambahan di sumber yang lain sebagai tambahan. Dari definisi. Sekarang kita masuk ke definisi. Kurang lebih tadi sudah kita ulas. Di sini definisi yang agak lengkapnya. Tadi sudah kita ulas. Hadis satu punya makna baru secara etimologi, percakapan atau sesuatu yang diberitakan, yang diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. 4. Apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, percakapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak. Perjalanan telah diangkat sebagai Nabi dan terkadang juga sebelumnya. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Kalau sunnah, teladan atau contoh terutama berlaku bagi teladan Nabi Muhammad dan termasuk juga sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasul menjalani hidupnya. Sebelumnya mungkin agak sedikit tidak terlalu menggebu-gebu karena posisi saya menerangkan ini sudah lewat dari tengah malam ya. Kita lanjut. Nah, itu tambahan. Tolong ini dihafal karena di setiap ulangan saya pasti mencantumkan ini. Ini bukan cukup lagi, sangat penting informasi bagi kita atau pengetahuan bagi kita sebagai umat Islam. Masa sih informasi dari informasi yang non agama, informasi duniawi kita ngerti, kita tahu, tetapi informasi tentang agama kita nggak tahu sama sekali. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang ngerti atau pandai mahir dalam bab dunianya, tapi dia nggak ngerti bab agamanya. Ya, kalau mau diajak ngomong olahraga dia ngerti, diajak ngomong politik dia ngerti, diajak ngomong ekonomi dia ngerti, tapi ketika diajak dia ngomong tentang apa sih makna syahadatain, bagaimana sih tauhid, bagaimana sih akidah, dia nggak ngerti. Ini tercela, ini buruk di hadapan Allah. Bukan berarti kita nggak boleh tahu tentang bola, bukan berarti kita nggak boleh tahu tentang ekonomi, bukan berarti kita nggak boleh ngerti tentang politik. Kita semua harus ngerti tentang semua itu, tapi jangan melupakan ini poin agama kita, landasan kita. Dan berikutnya ada dicantumkan hadis yang sangat populer juga. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki seorang itu kebaikan,
maka Allah akan menjadikan bagi dirinya paham atau ngerti tentang agama. Ya, kalau melihat hafal, di hafal ini nanti di setiap ulangan pasti muncul. Oke, setelah Al-Quran, sumber hukum Islam, di mana Al-Quran merupakan kitab suci yang tersahih di dunia ini, oke, diakui atau tidak oleh orang non-Muslim, tapi realitanya Quran merupakan kitab suci yang paling sahih, ya. Nah, selain Al-Quran, kitab tersahih di muka bumi ini yaitu kitab hadis inti ini. Oke. Sebetulnya ada banyak kitab-kitab hadis, ya, karya-karya para ulama, namun ternyata yang tersortir, yang lulus kualifikasi, mungkin ya bahasa kitanya sekarang, yang lulus dari uji validasi yaitu kutubus sitah, dan ada juga yang berpendapat kutubus tis'ah. Kutubus sitah maknanya kutub itu artinya kitab-kitab, sitah berarti 6, berarti maknanya 6 kitab hadis inti maksudnya. Kutubus sitah ini maknanya 6 kitab hadis inti. Ada 6 kitab yang dijadikan inti tentang hadis. Dan ada juga yang berpendapat tidak cukup 6, ada yang menambahkan 3 lagi kitab hadis lainnya sehingga menjadi kutubus tis'ah, yaitu 9 kitab hadis inti. Kita masuk ke kutubus sitah dulu deh. 6 kitab hadis inti menjadi rujukan patokan umat Islam sedunia hingga akhir kiamat nanti. Yang pertama ada Sahih Bukhari, sangat terkenal ya. Sahih Bukhari itu dihimpun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari ini orangnya ajib ya. Kalau kita lihat biografinya, biografi beliau seperti yang diceritakan atau dijelaskan dinukil oleh pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail ini atau Imam Bukhari ini, perokat bahasa kitanya bahasa Sundanya ngarpok gitu ya. Satu sisi dia punya harta, dan satu sisi lagi dia punya semangat untuk mencari ilmu, dan satu sisi lagi dia ini orang yang sangat cerdas. Jadi apa ya, kalau bahasa kita mungkin mas lagi ya, punya harta, kemudian punya semangat tinggi, dan juga cerdas. Kecerdasannya ini luar biasa, ajib gitu ya. Kemudian dia biasa hafal mungkin ribuan hadis di luar kepala. Ini terbukti diantaranya ada yang menukil seperti yang ditukil oleh pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, bahwa beliau ini pernah mengikuti bahasa kita mungkin sekarang diklat ya, atau kalau bahasa pesantren itu mungkin pasaran, kurang lebih selama 16 hari, di mana beliau ini belajar hadis atau mengambil hadis dari syekhnya, dari gurunya. Namun ada sedikit yang berbeda dengan santri atau siswa yang lain, di mana siswa yang lain itu memegang pena atau mungkin ballpoint dan juga kertas, di mana setiap ucapan hadis yang disampaikan oleh gurunya mereka tulis. Namun Imam Bukhari ini beda sendiri, dia nggak megang pena, nggak megang buku, dia hanya diam saja. Sehingga di prolog pun ya, atau mungkin dibully bahasa kitanya, kamu ngapain, mau belajar atau mau apa ya, mau nongkrong atau mau ngulang. Yang namanya belajar itu pegang pena atau ballpoint dan juga ada buku ditulis. Nah, beliau ini nggak diam aja. Hari pertama, itu kedua, ketiga, seterusnya dibully, Imam Bukhari diam saja, sehingga pada titik akhir di hari terakhir, ke hari ke-16, di mana diklatnya sudah beres, ketika kawannya mungkin masih ada yang bercanda dan yang membuli serius, sehingga Imam Bukhari pun menanyakan, coba mana buku tulisan kamu hasil diklat atau pasaran selama 16 hari, mana? Ini bukunya. Oke, kamu lihat dari halaman awal sampai halaman akhir. Imam Bukhari membacakan semua hadisnya dengan sanadnya, dengan matanya, itu satu pun dari hari pertama sampai hari terakhir itu tidak ada yang terlewat satu pun. Ya, ingat semua di kepalanya.
Iya, maka semua kawannya yang tadi membuli itu pada bengong, ajib gitu ya. Otak macam apa yang seperti itu? Dia bisa mengingat semua hal. Bayang 16 hari kalau ambil saja satu hari itu seorang guru misalkan memberikan atau meriwayatkan hadis 100 hadis per hari. Berarti kalau 16 hari berarti kurang lebih 16.000 hadis. Itu bisa hafal di kepalanya. Itu kalau minimal 100. Kalau lebih beda lagi. Itu cerita yang sejarah yang pertama atau riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Imam Bukhari itu pernah di kalau bahasa sidang skripsi itu di sidang gitu ya, di munaqashah, di mana ketika Imam Bukhari akan terdengar atau tersiar kabar Imam Bukhari akan mendatangi suatu negeri di mana Imam Bukhari sudah terkenal sebagai imam hadis ya. Maka para ulama yang ada di negeri itu yang akan dikunjungi Imam Bukhari itu bersepakat untuk menguji keilmuan atau keautentikan Imam Bukhari. Kurang lebih ada 10 ulama hadis yang dipersiapkan sebagai panitia penguji Imam Bukhari, di mana setiap satu orangnya itu akan memberikan tes hadis sebanyak 10 hadis. Berarti ada 10 orang, masing-masing dia akan memberikan tes 10 hadis. Berarti 10 kali 10 berarti 100 dengan sanadnya. Nah, satu orang ada 10 ulama, setiap satu ulama itu akan memberikan ujian 10 hadis ya, berarti ada 100 hadis. Nah, hadis dan riwayatnya, matanya itu diacak kayak puzzle gitu ya. Ada kalanya sanad ke satu dari ulama penguji ke satu itu ditukar dengan hadis yang akan diujikan oleh ulama yang ke-8. Pokoknya hadisnya itu diacak-acak ya kayak puzzle. Maka tibalah pada hari hanya Imam Bukhari datang disambut. Namun dites dulu ya, para ulama pengetesnya itu duduknya kursinya letter U ya, dimana Imam Bukhari itu di tengah kayak sidang skripsi atau disertasi seperti itu. Maka ulama pertama mengetes. Atariku hadza, apakah kamu tahu hadis ini bla 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 bla, sanadnya disebutkan, dari siapa, matanya disebutkan. Imam Bukhari menjawab tidak tahu. Hadis kedua disebutkan, Imam Bukhari menjawab tidak tahu. Maka orang-orang di belakang yang menyaksikan, orang-orang awam yang bukan ahli ilmu mengatakan, ini ulama apaan kok tidak tahu ya? Tidak ditanya ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu. Untuk orang awam ya. Terus sampai 100 hadis semua disebutkan oleh ulama pengetes ini tidak dijawab satupun, atau Imam Bukhari tidak tahu satupun gitu ya. Sempat agak membuat heboh. Nah, pada akhirnya di akhir tesnya, maka Imam Bukhari mengatakan begini. Hadis yang pertama itu ketukar sanadnya dengan hadis yang kesekian dari ulama kesekian. Jadi dengan hadis yang dibawakan oleh ulama yang pertama, hadis pertama yang dibawakan oleh ulama yang pengetes yang pertama itu ketukar sanadnya dengan ulama yang ke-8, pengetes ke-8 sanadnya yang kesekian. Yang tadinya hadis itu diacak-acak kayak puzzle, itu disusun semuanya oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu selain hafal redaksi dan riwayat yang benarnya, dia juga sekaligus saat itu bisa menghafal susunan acak-acakannya itu. Saking tajamnya pola pikir atau daya tangkapnya Imam Bukhari. Ya, nah makanya kalau kita nih belajar, kalau tidak mau nulis, simpel aja. Kalau kita kayak Imam Bukhari tidak gitu ya. Kalau kita memang pemahaman kita, daya tangkap kita kayak Imam Bukhari, ya udah tanpa doang, kita nggak perlu menulis ya, memegang pena, membawa buku. Nah, tapi kalau memang pemahaman kita, daya tangkap kita tidak setajam Imam Bukhari, maka wayahna dagang
poin, siapkan buku. Dan ada banyak lagi keajaiban atau kedahsyatan pemahaman Imam Bukhari. Itu yang pertama, Sahih Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim. Sahih Muslim ini dihimpun oleh Imam Abu Husain Muslim Al-Hajjaj. Dan ini Sahih Muslim, Imam Muslim itu masih pernah berguru atau mengambil hadis dari Imam Bukhari. Kemudian ditambah dengan arba'ah sunan, 4 sunan, yaitu Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Dari keenam kitab hadis ini dan keenam pengarangnya, yang Arab itu cuma satu. Ini yang Arab cuma satu, Imam Muslim saja. Yang lainnya non Arab. Ya, itu sebagai bukti bahwa Islam ini memang diperuntukkan untuk semua kalangan. Ini Kutubus Sittah, 6 kitab hadis inti yang dijadikan rujukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hingga akhir kiamat ini akan jadi patokan. Dan sedikit informasi cerita, Sahih Bukhari ketika pertama kali muncul atau dibukukan dan dipublikasikan oleh Imam Bukhari tidak begitu serta-merta diterima oleh khalayak ramai. Oke, itu tempat beberapa generasi ada kritik-kritik ini ya. Ketika Imam Bukhari memberikan mempublikasikan Sahih Bukhari, maka selalu menyanjung bahwa ini kitab sahih. Kemudian di generasi berikutnya kebalikannya, mengkritik kesahihan kitab Sahih Bukhari. Muncul lagi generasi berikutnya yang membela kesahihan hadis Bukhari. Terus bela kritik sehingga pada titik akhirnya dia dapat kesimpulan bahwa Sahih Bukhari memang sahih. Ya, setelah Al-Quran, kitab yang tersahih itu Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Oke, karena sudah teruji validasinya berdasarkan tadi kritik bela. Ada aja perdebatan yang cukup panjang. Ini Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang jadi rujukan inti kaum muslimin di seluruh dunia hingga hari kiamat nanti. Dan ada juga berpendapat bahwa tidak hanya Kutubus Sittah yang dijadikan patokan tentang ilmu agama atau sumber hukum Islam yang berkutat dengan hadis, yaitu ada juga yang berpendapat bukan Kutubus Sittah saja, tapi Kutubus Tis'ah. Kutubus Tis'ah ini berarti 9 kitab hadis inti. 9 itu 6 ini, Kutubus Sittah yang 6 ditambah 3 ini jadi 9. Muwatta Imam Malik bin Anas, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan Sunan Ad-Darimi. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad ini terkategori ulama ahli hadis. Ada ya hal yang cukup lucu tapi juga memberikan contoh bagi kita. Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hal Imam Ahmad bin Hanbal ini dia sekaligus muridnya Imam Syafi'i, tapi di antara kedua ulama ini ada yang unik ya. Imam Syafi'i belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, diantaranya mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, atau secara langsung bisa kita sebut dia berguru ke murid. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil ilmu fikih dan usul fikih dari Imam Syafi'i. Apanya duo saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak ada istilah gengsi di antara mereka. Oke. Dan Muwatta Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i kita pernah berguru ke Imam Malik bin Anas. Nah, ini pun salah satu keajaiban daya tangkap mereka ya. Saya nggak habis pikir otak mereka itu kayak gimana ya, tangkapnya kuat. Imam Syafi'i ketika akan berguru ke Imam Malik ya, salah satu syarat kalau ingin jadi mahasiswa Imam Malik itu harus hafal muwatta'nya. Kitab hadisnya. Nah,
Imam Syafi'i kalau saya tidak lupa dan tidak salah, saya lupa lagi kisahnya, ketika datang ke situ ke Imam Malik, kamu sudah hafal belum Muwatta? Karena syaratnya kalau ingin jadi mahasiswa Imam Malik kita harus hafal Muwatta. Imam Syafi'i belum. Oke, maka Imam Syafi'i disuruh untuk menghafalnya. Dan ternyata Imam Syafi'i menghafal ribuan hadis yang ada di kitab Muwatta itu hanya butuh waktu dari duhur sampai sebelum maghrib saja. Hafal seluruh kepala. Salah satu eh, anugerah yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i itu ya, bisa menghafal Muwatta dalam waktu singkat. Ya, itu haji itu semuanya. Atas mereka dari ulama itu ya. Tolong dihafal ini karena nanti akan ada di ulangan. Berikutnya kita masuk ke metode pembukuan kitab hadis. Nah, bagaimana sih cara atau metode pembukuan kitab hadis? Apakah gitu aja gitu ya seperti kita menulis novel atau menulis buku atau gimana? Oke, ada beberapa cara. Sebetulnya kurang lebih ada 12 metode dalam menuliskan hadis. Saya nggak akan ulas semuanya, saya ulas 5 saja. Oke, yang pertama ada metode penulisan kitab hadis itu jami. Jami itu atau dasarnya kumpulan gitu ya. Nah, ada metode jami dalam menuliskan hadis, yaitu metode penulisan hadis dengan mencantumkan bentar. Metode jami yaitu metode penulisan hadis dengan mencantumkan hadis-hadis tentang semua permasalahan agama. Oke, yang terkategori kitab hadis yang metode penulisannya jami yaitu Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kita kategorinya jami karena dia mencakup atau membahas hadis-hadis yang ada kaitannya dengan permasalahan semua agama. Bab ibadah ada di situ, bab akidah ada di situ, bab sedekah ada di situ, bab jihad ada di situ, bab taharah ada, bab salat ada, semuanya pokoknya kitab hadis tersebut yang terkategori jami, semua permasalahan agama terkodifikasi di situ ada. Hanya saja tidak semua hadis dimasukkan di situ. Mungkin misalkan hadis tentang sedekah itu ada beberapa puluh hadis, hanya diambil beberapa hadis saja yang dimasukkan, yang lainnya tidak dimasukkan karena kan terlalu tebal. Oke, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim terkategori metode penulisannya yaitu jami, ya, menuliskan atau mencantumkan hadis-hadis tentang semua permasalahan agama. Yang kedua, ada penulisan hadis dengan metode musnad. Kalau metode musnad, ya, metode penulisan dengan pola berdasarkan riwayat hadis. Contohnya musnad Imam Ahmad bin Hambal atau musnad yang lainnya. Jadi ini contohnya misalkan musnad Imam Ahmad, ya, misalkan periwayatannya, penulisannya berdasarkan siapa sahabat yang meriwayatkannya. Misalkan kalau di musnad, misalkan bab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, maka di situ di bawahnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kemudian halaman berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, maka di situ di bawahnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Halaman berikutnya misalkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, maka di bawah situ dimuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Nah, maka kalau ingin tahu ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa, jangan cari ke jami Sahih Bukhari, Sahih Muslim karena nanti ribet atau bingung carinya. Tapi cari ke musnad. Atau kamu misalkan ingin mengetahui bagaimana sih rumah tangga ala Rasul, maka carinya musnad dan cari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para istri Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu metode musnad. Yang berikutnya sunan, ya, ada metode yang tadi kita sebut, ada Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, ya, Abu Dawud dan sebagainya. Sunannya itu terkategori metode penulisannya. Nah, kalau kita ke hadis, yang metode penulisannya dengan sunan, yaitu metode penulisannya berdasarkan
susunan fikih. Oke, sorry, saya salah nulis kalau cepat mendadak. Metode penulisannya berdasarkan urutan susunan fikih. Ya, misalkan di fikih itu kalau kita cek di kitab-kitab fikihnya, mau di Safina atau mungkin di apa namanya baju dan sebagainya atau di Ana, urutan pertama pasti bab toharoh dulu. Ya, bab toharoh, bab apanya bersuci, wudu, mandi besar, berikutnya nanti ada head, ada nifas dan sebagainya. Baru kemudian nanti ada bab wudu, kemudian ada bab sholat, terus bab berjamaah, bab jumatan dan seterusnya ke sana sampai bab muamalah ekonomi. Nah, kalau metode sunan ini, penulisan hadis berdasarkan metode sunan, berarti penulisannya sesuai sistematika bahasan fikih. Di halaman 1 sampai 5 misalkan bab toharoh, hadis-hadis tentang bab toharoh. Kemudian halaman berikutnya ke sana nanti bab sholat terus. Jadi pola penulisannya mengikuti pola susunan fikih. Jadi kalau kamu ingin tahu eh, ada nggak sih misalkan hadis tentang atau kita ingin tahu bagaimana sih cara sujud itu atau bagaimana sih cara ruku yang sesuai sunnah itu, maka jangan cari di kitab musnad atau kitab jami, tapi carinya di kitab tuh sunan, cari bab salat. Atau kita ingin tahu hadis yang membahas seputar misalkan ekonomi Islam, oke, jangan langsung cari ke jami atau ke musnad karena nanti kita pusing nyarinya. Oke, tapi carinya ke kitab hadis yang polanya sunan, sunan Abu Daud, ada Rimi, atau mungkin atau Abu Ibnu Majah, Abu Anasai dan sebagainya. Karena dia pola susunannya berdasarkan urutan fikih. Ada juga metode penulisan hadis dengan metode mujam. Mujam ini kalau bahasa kitanya atau bahasa Arab sekarang disebut dengan kamus. Jadi penulisannya ya kayak kamus gitu, eh, sesuai alfabetik abjad. Cuma hanya saja abjadnya hijaiyah, alif. Berarti hadis-hadisnya dengan huruf awal alif apa aja. Ba, hadis-hadis yang urutannya dengan ba apa saja dan seterusnya. Dan ada juga yang terkategori mujam itu hadis-hadis yang urutannya berdasarkan siapa gurunya. Si ulama hadis ini dapat hadisnya dari gurunya siapa. Misalkan guru A, guru B, guru C gitu. Jadi hadisnya berdasarkan urutan dari siapa dia dapat hadis atau berdasarkan urutan siapa periwayatnya. Kemudian yang kelima ada metode penulisan mukhtar atau mukhtasar. Mukhtar yaitu pilihan dan mukhtasar adalah ringkasan. Nah, biasanya ini metode penulisan dengan mencantumkan hadis-hadis pilihan berdasarkan objek kajian tertentu. Misalkan Imam Nawawi ingin mengajarkan atau memberikan ilmu, informasi kepada umat, doa-doa dan zikir-zikir yang sesuai sunnah itu apa aja sih? Jangan sampai nanti umat ini punya zikir-zikir, punya doa-doa yang ternyata bukan dari Rasul gitu ya. Nah, jadi dia dari mana gitu doa-doa zikir-zikirnya yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan hadis. Maka beliau menyusun, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Dia pilih hadis-hadis yang apa yang membahas tentang zikir dan doa-doa dari Rasul. Dikumpulkan, sudah setelah terkumpul dia kasih judul Azkar ya. Jadi Azkar itu salah satu kitab hadis yang konsep penulisannya mukhtar, hadis-hadis pilihan, yaitu memuat pilihan doa-doa dan sama zikir-zikir. Atau misalkan ketika beliau ingin mengajarkan kepada umat para pembaca bagaimana menyucikan jiwa ya, tazkiyatun nafas, maka dia pilih hadis-hadis pilihan ya yang mengulas tentang tazkiyatun nafas. Dia kumpulkan hadis-hadis sahih tentang tazkiyatun nafas, dibukukan, maka dia dan seterusnya dia kasih judul Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin itu kitab hadis yang kategorinya mukhtar, pilihan sesuai objek kajian ulama tersebut ingin membahas apa. Oke.
dan lainnya, dan mualko dan sebagainya. Oke, sama ini pun akan ada di ulangan, tolong dipahami. Saya cukup 5 saja, tidak saya sebutkan 12 semuanya ya, terlalu lama. Nanti kita tambahkan mungkin di kesempatan yang lain. Nah, macam-macam hadis. Oke, macam-macam hadis. Oke, macam-macam hadis. Berikutnya. Oke, macam-macam hadis. Atau jenisnya mungkin ya, tempat jenisnya. Yang pertama, ada fi'liyah, maknanya berarti perbuatan. Perbuatan siapa? Perbuatan Rasul. Jadi maksudnya yang kategori hadis itu apa aja sih? Ya hadisnya di sini mencakup sunnah. Hadis yang disebut hadis itu, yang disebut dengan hadis atau sunnah dari baginda kita Rasulullah SAW itu apa aja? Apakah ucapan saja atau selain ucapan ada? Oke, kurang lebih seperti itu maksudnya. Nah, dari Rasul kita yang dijadikan sumber hukum bagi kita, saya ulangi, dari diri Rasul kita yang dijadikan sumber hukum Islam bagi umatnya itu satu, fi'liyahnya, perbuatannya, apa yang Rasul kita lakukan, maka itu menjadi hukum bagi kita. Misalkan ketika sholat, ada perintah sholat. Oke, memang di Quran tidak dijelaskan detail sholat itu seperti apa. Maka Rasul mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Oke, perbuatan Rasul jadi hukum. Jadi Rasul itu ketika kita rukunya kita seperti itu, takbirnya kita seperti ini, kemudian sujudnya kita seperti itu semua meniru apa yang Rasulullah lakukan. Jadi ya, kurang lebih begitu. Jadi yang itu apa yang dilakukan oleh Rasul. Misalkan Rasul itu kalau minum pakai tangan kanan, itu perbuatan kan ya. Nah, itu sekaligus menjadi sumber hukum bagi kita. Kemudian berikutnya yang dijadikan sumber hukum Islam dari diri Rasul kita yaitu ucapannya. Oke, ucapannya. Apa sih yang beliau lakukan? Misalkan eh, eh, tadi nama bisul kami materi wal akhlak, atau misalkan eh, man ahdatsa fi amrina hadza ya, dan sebagainya. Oke, so kita ringkas lagi dari diri Rasul kita atau yang disebut dengan hadis dan juga sunnah dari diri Rasul kita yang dijadikan sumber hukum Islam yaitu pertama perbuatannya, semua perbuatannya. Oke, semua perbuatannya dari pertama beliau membuka matanya sampai menutup lagi matanya itu jadikan sumber hukum Islam. Bagaimana beliau berinteraksi dengan umat manusia, bagaimana beliau berinteraksi dengan para istrinya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang non-Islam, itu semua gerak langkahnya beliau itu jadi hukum Islam bagi kita. Dan juga kauliahnya, perkataannya, setiap perkataannya uh, apa namanya itu menjadi sumber hukum Islam. Oke. Dan ada apa ya ada uh, ketaatan para sahabat kepada Rasul itu ketika Rasul mengatakan ini, maka para sahabat akan bertanya dulu apakah ini perintah atau bukan ya. Contoh misalkan saya lupa nama dua orang sahabat, dua sahabat ini suami istri, dan posisi kedua ini sebagai budak.
oh ya Mugiroh, suaminya Mugiroh, istrinya saya lupa lagi namanya. Nah, Mugiroh dan istrinya ini budak. Nah, keduanya itu dijodohkan oleh majikannya. Mugiroh itu mencintai istrinya yang budak ya, tetapi istrinya kurang cinta dengan Mugiroh. Dia ya seolah hanya mentaati majikannya saja menikah dengan Mugiroh. Nah, suatu ketika kalau Mugiroh ini belum ada niatan untuk memerdekakan dirinya, sedangkan istrinya sebelum dia dinikahkan dengan Mugiroh itu sudah menabung untuk membebaskan dirinya. Walau suatu ketika istrinya ini sudah terkumpul uangnya dan akan ingin membebaskan dirinya, ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Oke, maka dia datang ke majikannya dan dia tembus dirinya sendiri dengan uang. Ya, tapi Mugiroh ini membujuk gak usah merdeka ini ya, karena Mugiroh nggak ada niat atau nggak ada nabung untuk memerdekakan dirinya. Nah, kalau seorang budak, oke, kemudian statusnya dia perempuan, kemudian dia merdeka, sedangkan suaminya masih jadi budak, itu ada dua pilihan, apakah dia meninggalkan atau cerai atau tetap bersama suaminya. Nah, jadi pak kekeh Mugiroh kekeh cinta, istrinya kekeh mung dia ada sedikit drama-drama kayak gitulah. Nah, Mugiroh ini uh, datang ke Rasul meminta bantuan agar membujuk istrinya agar tetap bersama dia. Maka Mugiroh datang ke Rasul meminta pertolongan, dan Rasul pun memenuhi permintaan Mugiroh untuk membujuk istrinya. Maka datanglah Rasul kepada istrinya itu dan dia berkata, wahai perempuan, ya wahai istri Mugiroh, udahlah, Mugiroh itu sangat cinta ke kamu gitu ya. Kenapa kamu tinggalkan dia? Maka si istri ini bertanya, wahai Rasul, ini perintah atau hanya sebatas saran saja dari seorang dari orang manusia itu. Karena memang Rasul itu saya Rasul tapi ada kodrat manusiawinya, yaitu dimana Rasul makan dan sebagainya. Rasul enggak, ini bukan perintah, ini hanya saran saja. Oke, kata si perempuan itu, kalau ini perintah maka samina wa ata'na ya. Andai kata ini perintah dari engkau, ya, maka aku samina wa ata'na mengikuti, walaupun hati saya tidak mencintai Mughirah, maka akan menuruti perintah Rasul. Tapi karena ini hanya sebatas saran dari sesama manusia itu ya, sebagai menempatkan sebagai manusia, maka aku memilih menolaknya. Oke, maka yang kita ambil di sini, hikmah yang kita ambil ini, di para sahabat itu kalau memang dia perintah dari Rasul, kami nawatona al ya, maka dia akan melakukannya walaupun pahit. Tapi kalau sebatas saran saya tidak. Berikutnya, dari di Rasul itu yang dijadikan sumber hukum Islam uh, selain ucapan, perbuatan juga hamiyahnya, ya, hamiyahnya. Oke. Nah, hamiyahnya. Hamiyah itu hadis yang menyebutkan keinginan Nabi yang belum terrealisasi, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada 19 Asyura. Oke, ada beberapa, saya lupa lagi beberapa hadis tentang hal ini. Pahamnya itu cita-cita, keinginan. Oke. Rasul punya keinginan, Rasul punya cita-cita, namun pada Allah belum terrealisasi. Oke, saya sambil mengingat ada hadis yang populer tentang hal ini. Oke, hamiyah atau cita-cita adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi yang belum terrealisasi, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada 19 Asyura. Dan ada berapa lagi contoh hadis lainnya? Oke, saya lupa karena sudah faktor malam ya. Dan berikutnya taksiriyah.
dari diri seorang rasul, dari diri rasul kita yang dijadikan sebuah hukum adalah takririah, ketetapannya, yaitu maknanya hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Contoh misalkan salah satu bacaan doa atau doa iftitah itu ada beberapa, ada sampai 12 riwayat atau 12 jenis bacaan iftitah ya. Kalau yang sering kita pakai itu Allahu Akbar Kabiro dan seterusnya. Nah, kalau tidak salah itu riwayat tentang Allahu Akbar Kabiro. Doa iftitah tentang Allahu Akbar Kabiro. Ketika Rasul kita berjamaah dengan para sahabatnya, Rasul membaca doa iftitah, para sahabat pun membaca doa iftitah. Nah, ada salah seorang sahabat yang berjamaah dengan Rasul, tetapi dia tidak membaca doa iftitah yang Rasul ajarkan, tetapi dia membaca iftitah kalau tidak salah Allah Akbar Kabiro, Allah Akbar Kabiro, Allah dan seterusnya. Itu riwayatnya dari sini. Ketika Rasul setelah beres sholat, langsung berbalik dan menanyakan siapa tadi yang membaca doa iftitah ini. Oke, itu salah satu bukti kemukjizatan Nabi kita ya. Pada Rasul sedang sholat, sama-sama sholat, tapi Rasul tahu salah seorang sahabat yang membaca doa beda ya. Kita beres sholat, langsung Rasul berbalik kepada jamaah para sahabat dan bertanya siapa yang membaca doa ini. Maka sahabat yang yang tadi membaca itu ada rasa takut dan juga dia karena wah orang salah ya. Kemudian akhirnya jujur mengaku bahwa saya oleh Rasul yang membaca itu. Oke, kata Rasul, tadi malaikat turun berbondong-bondong mencari orang yang membaca doa iftitah itu. Maka riwayat hadis ini mengatakan bahwa sejak mendengar pernyataan ini, ketetapan ini dari Rasul, aku tidak pernah meninggalkan bacaan doa iftitah ini. Jadi doa iftitah itu ada beberapa, ada cukup banyak. Jadi nanti jangan aneh kalau kamu berjamaah dengan orang lain, ternyata ada orang lain yang membaca doa iftitahnya berbisik, beda dengan kita ya. Oke, karena ada beberapa riwayat, jadi boleh Allah kabir, dan seterusnya, boleh Allah membain dan seterusnya, ada beberapa jenis ya. Oke, hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Kalau hamimnya, keinginan atau cita-cita Nabi namun belum terrealisasi. Oke, serupa tentang hadisnya. Jadi perbuatan Nabi, oke. Nah, lanjut. Oke, kedudukan al-hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis. Satu, bayan tafsir, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Quran. Oke, misalkan seperti tadi sholat. Di Quran tidak dijelaskan detail sholat duhur itu berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, kaifiatnya atau pengacaranya seperti apa, gitu ya. Nah, maka dijelaskannya oleh hadis. Oke, bayan tafsir, menjelaskan. Kemudian bayan tasyri atau menetapkan. Oke, menetapkan sama kayak tadi. Kurang lebih contohnya ya, simpelnya Allah hanya memerintahkan sholat wajib 5 waktu. Oke, bayan tafsir menetapkan duhur berapa rakaatnya, maghrib berapa rakaatnya, ini di hadis ya. Oke, termasuk bayan tasri. Oke, ada kalanya Quran itu hanya menjelaskan hukumnya,
menegaskan hukum, nanti yang menetapkan langkah-langkahnya itu dari hadis Rasul. Kemudian ada bayan takrir memperkuat. Oke, contoh misalkan di Quran ada sholat itu wajib, dan nanti diperkuat lagi oleh hadis Rasul. Oke, ada seperti itu. Oke, kalau ini oke, poin ini nanti kita bahas minggu depan karena cukup luas. Oke, anak-anak sekalian, ini bahasan singkat kita. Mohon maaf, sebetulnya saya ingin membahas panjang lebar, memberikan informasi baru. Cuma jujur saja kalau harus online offline kayak gini membuat video, ya saya seperti jelas bicara sendiri, ngomong sendiri ya. Mungkin orang yang lewat di samping rumahnya itu ngapain ngomong sendiri gitu ya. Oke, ini yang sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa boleh tanyakan di grup WhatsApp. Dan itu perjumpaan kita dengan doa cepat tadi. Subhanallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.